Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Petani Sederhana. Langsung saja kita hari ini akan membahas dan membuat percobaan jamur jakaba. Apa sih kegunaan jamur jakaba? Pertama, jamur jakaba itu bisa mengobati tumbuhan kerdil ya. Tumbuhan yang susah tumbuh itu bisa kita obati dengan jamur jakaba. Jadi dia, kalau kita punya pohon-pohon atau tumbuhan yang terlambat tumbuhnya, tidak seperti biasanya, itu mungkin kita bisa obati dengan jakaba. Yang kedua, fusarium ya. Fusarium ini momok bagi petani jahe, cabai, karena yang diserang adalah akar. Kalau akar sudah diserang, nutrisi nggak bisa terserap, akhirnya tumbuhan akan mati. Kemudian yang terakhir adalah umur tanaman ya. Umur tanaman ini bisa lebih panjang. Misalnya pada cabai itu dia bisa panen lebih lama. Yang awalnya mungkin 3 kali panen, mungkin dengan jakaba ini bisa 5 kali panen. Nah, gimana caranya? Cara menggunakannya adalah dengan kira-kira airnya itu sekitar 400 sampai 500 mili itu untuk 10 liter ya. 10 liter air yang mau kita kocor. Nah, kalau misalnya 1 liter banding 20 lah, 1 banding 20. Jadi di dalam jakaba ini kita menggunakan air cucian beras. Gimana cara mendapatkannya? Karena apa? Di dalam air cucian beras itu mengandung karbohidrat, glukosa, dan selulosa. Insya Allah kita nanti buat percobaan ini awal Februari. Nanti kita buat percobaan ini hari ini. Nanti kita lihat lagi di akhir bulan Februari ya, atau awal Maret. Nanti kita buat video berikutnya, atau mungkin dijadikan satu, nanti baru kita tayangkan. Nah, kita buat percobaan. Yang pertama adalah bahan utamanya adalah air cucian beras, terus sabut kelapa, akar bambu, dan dedak ya, atau bekatul. Kenapa pakai bahan itu? Karena digadang-gadang memang bahan-bahan tersebutlah yang bisa memunculkan jakaba. Nanti kita juga buat kombinasi, misalnya air leri campur akar bambu, air leri, akar bambu, dedak. Nanti mana yang lebih memungkinkan untuk menumbuhkan jakaba. Karena kepanjangannya jakaba adalah jamur keberuntungan abadi. Nggak semua orang bisa membuat jakaba. Tapi kenapa nggak kita buat sebuah pendekatan? Gimana caranya? Sedikit ilmiah, ya ilmiah lah ini. Kita buat percobaan mana yang paling bagus untuk mencari jamur jakaba. Nanti kita buat beberapa percobaan, nanti kita tampilkan juga hasilnya di akhir video ya. Nanti baru kita tanyakan di YouTube. Oke, gimana caranya dan apa hasilnya? Yang penasaran silahkan simak terus. Jangan lupa like dan subscribe, atau bagikan channel ini ke mana saja yang mungkin bermanfaat buat mereka. Nah, insya Allah pahalanya mengalir juga untuk kalian. Oke, kita coba, kita buat jamur jakaba. Nah, hari ini kita buat jamur jakabanya. Ini percobaannya agak banyak ya ini airnya, karena hari ini istri lagi masak banyak. Ini air cucian pertama ya yang kita pakai. Kemudian ini kita pakai rendaman sabut kelapa. Jadi sabut kelapa udah lama, ini kita rendam sehari. Kita masukin plastik, kira-kira setengah liter. Kita masukin airnya aja, sabut kelapanya nggak kita ikutin. Nanti kita buat percobaan satunya lagi. Ini sabut kelapa, ini air lerinya
kira-kira 1 wadah magicom ini. Kemudian ini ada akar bambu ya, kita ambil airnya juga. Akar bambunya nggak masuk, ini airnya aja. Kemudian habis ini kita masukin juga dedak ya, dedak yang biasa di pasar itu, atau katul kalau orang Jawa bilang katul. Ini adalah bahan-bahan yang digadang-gadang bisa memancing jamur jakaba. Ini kira-kira 1 on ya dedaknya. Jadi kita aduk rata, kemudian kita simpan di tempat yang kering dan gelap ya. Kita aduk, kita coba apakah benar bahan-bahan ini bisa memancing jamur jakaba. Tapi nggak adil ya kalau kita nggak coba satu persatu bahan ini. Nanti kita juga buat percobaan, kita bandingkan bagaimana jika kita kombinasi bahan-bahan ini, ada yang dipakai ada yang enggak. Nanti kira-kira mana yang lebih berpotensi memunculkan jamur jakaba. Selain yang tadi kita buat yang pakai air rendaman akar bambu sama rendaman sabut kelapa, ini sekarang kita coba juga perpaduannya ya. Jadi beberapa bahan nanti mana yang paling memungkinkan. Nah ini tetap semuanya pakai air leri. Ini cucian beras, nanti kita kasih akar bambunya, sabut kelapanya sama dedak. Yang ini cucian beras, bambu, akar bambu sama sabut kelapa. Ini cucian beras sama akar bambu aja. Ini cucian beras sama sabut kelapa aja. Cucian beras, akar bambu sama dedak. Oke, nanti kita tutup pakai. Ini taruh di tempat toko plastik banyak ini, bisa dipakai penjual es. Kenapa kita pilih yang ini karena kita nggak perlu buka-buka lagi, dia kalau ada gasnya bisa keluar sendiri. Ada lubangnya ini dah, otomatis. Oke, nanti kita masukin aja akar bambu, sabut kelapa. Waduh, sama dedak.
siap loh. Kita simpen kira-kira 1 bulan ya, 3 minggu atau 1 bulan. Nah yang ini air cucian beras, air akar bambu, air sabut kelapa, sama dedak. Ini karena kemungkinan tumbuhnya lebih besar, kita bikinnya agak besar. Nah ini tapi tetap kita buat percobaan juga. Air cucian beras, akar bambunya kita masukin, sabut kelapa kita masukin plus dedak. Yang ini cucian beras, bambu, akar bambu sama sabut kelapa, bukan airnya ya, sabut kelapanya. Ini air cucian beras sama akar bambunya kita masukin. Yang ini air cucian beras, akar bambu sama dedak. Oke, jangan lupa ini ditutup, tutupan semua, disimpan di tempat yang kering dan gelap ya. Usahakan gelap tempatnya. Nanti kita taruh di pojok gudang. Semoga berhasil. Nah ini kondisi setelah 3 minggu 2 hari ya. Nah ini coba kita buka. Ini yang air leri sama rendaman air bambu sama dedak, kemudian sama rendaman sabut kelapa. Lihat isinya apa, dapat nggak jagabanya. Nah ternyata zong ya, tidak terjadi apa-apa. Ini kayak jamur-jamur lumut gitu, nggak ada. Yang besar malah nggak ada ini. Nah, kemudian kita buka ini dari ya rendaman cucian beras itu sampai dicampur akar bambu sama dedak. Hasilnya kayak busa ya. Nggak tahu ini jamur apa kalau kayak busa ini. Kemudian ini air cucian beras sama sabut kelapa. Oh, itu hampir sama kayak ini nih jamurnya, tapi tidak ada yang berbentuk seperti seperti batu karang apa, terumbu karang, itu nggak ada. Tapi nggak tahu yang putih ini. Dan ini air cucian beras, akar bambu sama sabut kelapa. Hasilnya zong, nggak ada juga ya, kayak gel malah ketemu. Ini komplit ini, cucian beras, akar bambu, sabut kelapa sama dedak, dan zong juga nggak ada apa-apa. Nah, yang terakhir kayaknya ada nih. Nah itu dia, ini hanya cucian beras sama akar bambu, tidak pakai dedak, tidak pakai sabut kelapa. Kita lihat. Nah lihat ini, mana fokusnya. Nah itu ternyata dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini hanya 1 yang mengeluarkan jagaba, dan itu dari air cucian beras plus bambu ya. Nah ini nanti bisa jadi biang jagaba. Nanti kita pindah ke air leri yang baru biar dia jadi banyak. Nanti kita tambah dedak juga ya. Jadi ini ada yang berhasil zong, jamurnya macam-macam tapi bukan jagaba. Yang ini insya Allah jagaba. Kita lihat dari samping. Nah ini jagabanya. Oke. Nah semoga jadi
bahan masukan buat kita yang mau cari jakaba. Semoga bermanfaat. Salam petani sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.